situ saya agak tersinggung. Loh, kok tersinggung? Ya. Kan ada sesuatu. Terima kasih Bang dah nanya, Bang. Ya kan gitu. Oke. Ya kan? Iya. Kok tersinggung kan gitu? Iya. Tersinggungnya bagaimana? Kenapa harus dia jadi presiden? Baru menjadikan Rajut untuk UKM gitu. Kenapa nggak sekarang aja? Artinya begini, tanpa presiden mahasiswa pun untuk meminta dukungan kepada kita supaya dibayar dengan sebuah UKM itu tadi, ya, ngerti kan maksudnya? Ya, legalitas. Dia artinya gini, dia mampu ketika dia menjadi presiden, dia mampu untuk membuat Rajut ini menjadi UKM. Iya. Di situ saya agak tersinggung karena apa? Menurut saya tanpa dia jadi siapapun dia, presiden atau siapa, saya juga mampu membuat Rajut ini jadi UKM kan? Jadi UKM. Betul. Kan gitu. Iya. Kok kita harus kami dukung kau dulu ya, supaya kami bisa jadi UKM? Tidak, bukan itu. Dan kami juga tidak merasa harus menjadi UKM waktu itu sebenarnya. Jadi kenapa 4 tahun kan gitu? Proses pertama itu saya coba melihat kuantitas, menguatkan kuantitas. Kemudian baru berproses untuk di kualitasnya, kan begitu? Iya. Setelah berkualitas, ini Rajut ini supaya jangan ada intervensi dari pihak kampus, birokrasi kampus dalam tanda kutip. Maksudnya begini, kami ada kekhawatiran dalam pengkaryaan waktu itu. Jadi kita juga ingin berproses dulu supaya kita matang, baru nantinya mempersiapkan diri untuk menjadi UKM. Nah, jadi di akhir-akhir perjalanan waktu, karena udah 4 tahun Rajut berjalan, akhirnya coba kita saya juga sharing sama adik-adik yang lain, kawan-kawan di Rajut yang lain, gimana kalau ini Rajut ini kita jadikan UKM supaya untuk regenerasi, kan gitu, bukan terinspirasi dari kawan tadi itu, dan bahkan kita tidak terpikir untuk menjadi UKM. Tapi ujung-ujungnya saya coba kuatkan kawan-kawan untuk ini kita memang harus jadi sudah waktunya, gitu. Ini kita sudah waktunya untuk mendirikan pihak sebuah kampus UKM. Gimana tuh Bang ketika artinya mengajukan SK ke rektor kan? Iyalah. Diterima? Iya, diterima. Langsung diterima sama kampus? Tidak dalam waktu yang secepat sih sebenarnya, karena kan punya proses, kan mereka kan administrasinya kan ada beberapa waktu lah gitu, mungkin 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan begitu mungkin. Tapi kan sebetulnya kampus ini ya sangat mensupport seharusnya, karena apa? Akreditasi kan dari kawan-kawan organisasi mahasiswa. Maksudnya begini, kalau kampus melihat komunitas seni Rajut bergerak, itu sudah tahu mereka ada komunitas seni Rajut ini. Tapi untuk mempertanyakan, yuk gabung apa sama kita supaya jadi UKM, tidak seperti itu kan kampus kan begitu. Jadi artinya mungkin di kampus lain ada, tapi saya nggak tahu ya kalau di Unsam waktu itu, karena dengan segala keterbatasan ya waktu itu swasta. Masih swasta. Berarti 2012 swasta. 2013 nggak salah itu jadi negeri kan. Jadi negeri. Nah, akhirnya kami punya inisiatif sendiri untuk regenerasi dan juga batu loncatan lah keluar nantinya. Iya. Coba Rajut ini kita percayakan lah untuk menjadi UKM. Dan akhirnya setelah pengajuan itu kita diberikan surat bahwasannya kita sudah terbentuk menjadi UKM di tahun 2012. Dan di waktu itulah juga Rajut langsung dapat sekretariat. Tapi dengan cara manuver lah, dengan cara tekong-menekong ya kan. Macam inilah. Nah, gitu. Artinya begini, mahasiswa itu dia kan harusnya liar. Iya, maksudnya liar bukan berarti maksudnya begini, liar itu bukan berarti ketika tidak berbuat sesuatu liar itu bukan berarti tanpa aturan, maksudnya ataupun bukan berarti melihat sesuatu itu maksudnya begini, menanggapi sesuatu itu bukan harus dengan kekerasan, dengan tindakan yang anarkis. Ya kan begitu. Jadi liarnya mahasiswa ini dia melakukan sesuatu walaupun di luar batas, tapi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Dan ketika kita berani untuk menempuh itu, kita akhirnya bisa berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan pimpinan dan segala macamnya pun akhirnya mengakui ini Rajut betul, anak-anak ini karena ketakutan orang ya pastinya ngapain anak-anak ini buat ini, takutnya entah apalah, melari dari kampus. Memang mungkin bukan sekedar di salah satu kampus yang kami geluti itu saja, mungkin ada sesuatu hal dinamika antara mahasiswa dengan birokrasi. Birokrasi itu paling sering. Semua kampus saya rasa semua kampus ada. Jadi artinya gini, apa yang kami mau sampaikan ini tadi bukan mendiskreditkan sebuah universitas yang kita dan tidak mesti kita harus
akal-akalan pula dulu Bang. Iya. Ada kampus yang memang udah mensupport mahasiswa, jadi nggak perlu akal-akalan. Tapi ada yang harus gontok-gontok dulu baru. Dan saya menghargai proses itu. Saya menghargai pimpinan yang seperti itu. Katakanlah ada satu pimpinan dari birokrasi kampus mahasiswa, baik itu dia dekan ataupun rektor. Ketika ada rektor yang seperti itu, itulah yang menjadi kita berproses. Betul. Jadi tidak menjadi orang yang manja. Bagaimana gitu. Cari celah? Ketika ada uang baru bisa buat kegiatan. Itu nggak kayak gitu kita. Jadi Rajut pun maksudnya begini, ini sedikit ya mungkin bisa menjadi motivasi ataupun bukan saya coba membangga-banggakan, tapi inilah proses yang pernah kami lakukan. Rajut itu pernah buat lomba baca puisi Hari Ibu dan Tsunami. Kan 22 Hari Ibu, Tsunami 26 Desember. Jadi sekitaran tanggal 26 pokoknya memperingati itulah. Kita cuma punya modal 7.000 untuk buat lomba baca puisi. Beli kopi pun tak beli kopi nggak cukup, ya kan? Tapi saya ajak kawan-kawan, kita punya momen nih di akhir tahun nih. Nah, kita coba buat lomba ini gini. Saya tanya berapa kas? 7.000 Bang. Hah? 7.000? Gimana? Buat? Kayak mana lah dari abang. Nah kan orang ini kan tetap itu. Kayak mana dari abang? Gini caranya, saya coba sharing lah sama mereka gini. Yang penting kita mau bergerak. Kalau nggak mau bergerak, ini nggak akan bisa nih. Akhirnya dari modal 7.000 itu kita bergerak, terlaksanalah kegiatan lomba baca puisi itu. Walaupun background ataupun spanduk belakangnya itu walaupun menggunakan papan tulis kelas. Di podium kampus. Jadi di Unsam itu ada podium kampus, belakangnya itu kita tempel itu. Jadi yang isi dari backgroundnya itu tulis tangan. Lomba baca puisi begana begini dan mungkin orang lihatnya, tapi ya kita desain lah, maksudnya kita kan punya cara panggung itu bisa menjadi wah gitu kan, maksudnya ada kesan lah gitu. Dan mungkin orang luar ngelihatnya ini apa ini? Iya, betul. Kok gini? Betul. Tapi karena kita bergerak di dunia seni ini akan menjadi satu alasan kan begitu. Sementara di tahun itu spanduk udah berkeliaran. Udah ada lah. Cuma udah hype gitu kan. Betul. Kemudian dari mana piala? Dari mana piala bergilir bahkan itu berdaun kaca. Uang pembinaan, apa segala macam. Kita masih ingat alma mater kita ini ternyata masih punya sesuatu power di luar kan begitu. Nilai jual gitu Pak ya. Nilai jual. Kita datang ke dinas dengan segala sesuatu, dengan semangat kita. Ternyata ada juga dari pemerintahan ini yang melihat, menghargai dan juga mengapresiasi. Iya. Walaupun mungkin dia harus keluar kocek sendiri, dan saya ingat, cuman saya lupa namanya, maaf lah kalau saya lupa namanya itu waktu itu, entah mungkin ibu itu kalau nggak salah udah meninggal nggak salah. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Amin. Jadi ibu itu dia mencari cara. Ini kalau keluar dari dinas mungkin prosesnya tidak begitu dalam waktu yang cepat, tapi mereka ini anak-anak mahasiswa ini udah butuh cepat. Langsung dia bilang, saya 100% saya akan bantu dengan kemampuan saya, nanti saya coba carikan satu set trofi dan juga piala bergilirnya, kata dia. Iya. Di situ ya kami syukur kali lah dengan ibu tuh. Bersyukur sekali begitu, dan ini menjadi satu motivasi kabar motivasi ataupun satu kabar kepada kampus untuk bisa lebih mendukung kawan-kawan mahasiswa. Ini Pak, kami udah dibantu ini loh. Iya, udah dibantu piala. Dibantu piala. Kita belum ada anggaran untuk kalian. Memang iya. Mana mungkin ada pos anggaran untuk yang tidak legal. Tidak resmi. Ya kan? Kita punya cara. Ya kan gitu. Ternyata orang tua kita ini juga tinggal cara kita bagaimana menghadapi mereka. Tapi selama itu kampus boleh-boleh aja berkegiatan ya? Boleh. Di kampus gitu Boleh. Karena mahasiswa Unsam itu mungkin apa? Karena gini, di kampus itu kan kita juga, walaupun mungkin rektor waktu itu dan juga PR3-nya kita punya hubungan yang baik dengan mereka waktu itu. Walaupun nanti ujung-ujungnya ada sedikit cerita-cerita yang agak panas sih. Ceritanya cuman pengalaman yang bisa adalah gimana enggak. Cuman itu menjadi satu kenangan manis ya kan. Ya, betul, dan juga satu kesan yang tersendiri dalam kita berproses di dunia kampus gitu. Ada sih cerita-cerita. Karena kalau di kampus nih ibaratnya kecil lah bang, saya
ya kalau kita pun sampai berkelahi-kelahi di kampus apa segala macam itu cuma sebatas kampus. Di dunia kerja kawan semua nanti itu gitu. Dan alhamdulillah gini, setelah Rajut terbentuk waktu itu, ternyata kawan-kawan di luar kita udah punya relasi dari kampus-kampus yang lain, dari kawan-kawan UKM di kampus yang lain gitu, dan mereka tetap mensupport gitu, dan kami sangat membutuhkan support dari kawan-kawan gitu. Rajut pertama sekali pelantikan pengurus Rajut ketika menjadi UKM ini tadi. Kan gitu. Jadi sebelum-sebelumnya ketua-ketua Rajut ini walaupun terpilih ya internal kami nggak ada pelantikan kan gitu. Karena Rajut ini terpilih kemudian menjadi UKM, kemudian kita coba bentuk buat pelantikan. Kita undanglah kawan-kawan dari Banda Aceh, dari Takengon Teater Rongsokan. Alhamdulillah mereka turun. Dari Yai Naraniri waktu itu namanya, sekarang jadi UIN ya. Kemudian dari Teater Teater Nol Unsiah. Kemudian dulu ada namanya Senora di Takengon. Di Takengon itu Gajah Putih ya. Kampus Gajah Putih nggak salah namanya. Itu UGP ya. Kampus Gajah Putih, betul. Ya. Jadi kawan-kawan dari Senora turun, dan di situ dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain ternyata Rajut beramai relasi di luarnya bagus gitu kan. Kemudian mungkin sampai sekarang sih yang pelantikan itu dihadiri oleh beberapa kawan-kawan dari kampus luar. Nah, itu yang menjadi warna tersendiri dari Rajut. Kemudian dan itulah yang menjadi Rajut ini cepatlah diterima di hati mahasiswa. Gitu. Ya, dan juga jangan lupa dengan pengkaryaan. Itu dia yang penting. Betul. Kalau tidak ada karya, mana ada kita. Pementasan pertama kali Rajut apa Bang? Yang karya inilah yang besar lah. Pentas. Kalau tidak silap saya, kalau nggak salah saya itulah di hari lomba baca puisi yang bawa nama Rajut ya. Di hari lomba baca puisi yang kami adakan tadi itu yang dengan modal 7.000 itu, saya juga sudah mempersiapkan adik-adik untuk mentas, kalau nggak salah judulnya Amat Ramanyang. Amat Ramanyang. Amat Ramanyang. Di situ Didi menjadi Amat, kemudian Adi menjadi Sodagar, dan beberapa kawan-kawan yang lupa saya. Pokoknya mereka nampil di situ, dan Aan juga ada nampil di situ. Menjadi inilah gimana ya kita bilang, di situ menjadi motivasi yang terus bisa membuat kawan-kawan di Rajut ini terus ingin berproses. Oke, berarti sekarang Rajut udah 10 ya kurang lebih ya 10 tahun ya. 11 tahun lah. 11 tahun ya. Iya, 11 tahun. Selama proses 11 tahun nih, hal yang paling bagi Abang monumental lah gitu Bang. Maksud itu hal yang sangat berkesan bagi Abang tuh pada fase umur berapa? Oke, umur pertama pendirian sangat berkesan karena kan didirikan dengan semangat juang kawan-kawan. Tapi setelah itu Bang, setelah dari merintis, ini kan udah 10 tahun ini lama nih Bang. Sebenarnya kan gini, setiap proses yang kita lakukan itu semuanya punya kesan-kesan tersendiri. Dan semuanya punya prasasti yang memang kita ingat sendiri ketika kita bandingkan kegiatan ini dengan kesan seperti ini. Kegiatan yang ini ada punya kesan yang lain lagi. Betul. Dan setiap orang punya momen berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau bagi saya pribadi maksudnya begini, yang paling berkesan bagi saya hari ini adalah ketika ada anggota dari komunitas seni Rajut yang bisa go nasional. Kemudian ada anggota komunitas seni Rajut yang memang saya harus akui bahwasannya mereka itu sudah bisa memegang satu pakem seni yang mungkin saya nggak sanggup. Jadi artinya begini, saya juga melihat di mana kelebihan, di mana kekurangan saya, dan saya juga menghargai di mana lebih mereka, di mana kurangnya. Jadi saya juga harus akui hari ini bahwasannya ada beberapa anggota komunitas seni Rajut yang memang mereka itu memegang satu bidang seni yang saya nggak akan mampu untuk bisa itu mengikuti itu ataupun bisa setara sama dia lah. Gitu. Katakanlah kalau Rajut sekarang kan sudah ada bidang musik tari, teater, puisi, vokal bahkan keroncong segala macam. Itu kan
Kita harus akui. Memang kalau misal secara usia ataupun pergerakan kita dalam berproses, mungkin ya mau nggak mau harus diakui, betul. Saya yang paling tua. Tapi saya juga melihat potensial muda ini yang memang mereka dan banyak kan, maksudnya banyak kawan-kawan dari Rajut itu juga diakui di Aceh, diakui alhamdulillah nasional juga gitu kan, dan bahkan salah satu anggota Rajut kan sekarang udah menjadi ketua Seramo Teater Aceh. Ya, Didi. Ya. Saya nggak pernah. Saya cuman Korda. Masa awal-awal saya bergerak di STA, bergabung di STA, saya hanya Korda. Korda bagian Langsa. Bagian Langsa, dan juga dipercaya waktu itu pengurus untuk di program. Kayak bidang programnya gitulah. Gitu, program apa gitu kan. Berarti kan itu sebuah kebanggaan berarti. Kebanggaan. Banyak sekali yang anggota komunitas seni Rajut hari ini yang bisa saya banggakan. Namun ada sedikit kekurangan yang mungkin hari ini memang harus mereka sadari dari komunitas seni Rajut itu, anggota-anggota itu ada beberapa proses. Gitu. Ada beberapa proses yang mereka itu kalau saya lihat masih instan. Ada beberapa proses yang membuat mereka itu belum mencicipi suasana ini, keadaan ini itu belum mereka rasakan. Betul. Yang harusnya ketika mereka bisa merasakan itu, berproses dalam hal itu, saya yakin mereka akan lebih baik. Betul. Gitu. Nah, untuk jaringan segala macam mereka udah bagus lah gitu. Iya, tinggal kan pengkaryaannya lagi. Pengkaryaan juga mungkin saya harus akui ada beberapa pengkarya baik penulis naskah. Didi luar biasa penulisan naskah, dan saya bisa melihat karya dia itu memang karya yang memang betul-betul dia persiapkan. Bukan kita mau membandingkan dengan daerah lain, tapi dengan karyanya itu membuat Rajut punya karakter dan punya seperti genre lah. Iya. Dan Didi, alhamdulillahnya Didi ini bisa open sama saya ketika misalnya dipercaya untuk jadi sutradara. Bang, di mana kurangnya? Di sini kurangnya. Kalau ini begini kayaknya oke, gini. Ini rubah ya, boleh, ya kan, harus isi juga. Padahal dia penulis. Ya kan gitu. Padahal dia penulis, tapi kita disitulah karena kita masih sama-sama dalam satu komunitas dan dia menghargai itu, kita juga menghargai itu. Menghargai karya gitu. Ya, mementaskan karya-karya anak-anak Rajut juga. Oke, Bang, kalau harapannya untuk anak-anak Rajut apa tuh, Bang? Harapan ke depan Rajut lah mau. Yang pertama, anak Rajut itu memang harus lebih militan. Itu yang pertama. Kemudian harus lebih bisa mengenal mana saudara. Jangan saudara pun nggak kenal. Kita nggak usah bicara musuh. Iya. Harus kenal saudara. Jangan nggak tahu. Nggak usah cari musuh nih. Iya. Jangan kita tahu. Saudara ataupun keluarga itu cuma dirajut. Nah itu dia maksudnya. Udah di luar moto tadi kan. Ya. Sementara motonya kan kebersamaan dalam keindahan. Di luar sana masih banyak ilmu. Iya, betul. Di luar sana masih banyak kawan. Iya. Contohnya misalnya hari ini aja kita baru kenal. Iya. Mungkin ya kayak udah berapa lama lah. Nah gitu. Jadi relasi itu penting. Anak Rajut harus bisa mengenal saudara. Kemudian bagaimana terus berproses. Iya. Jangan sekedar mengharapkan sesuatu yang instan, cepat puas. Akhirnya apa? Ketika mendapatkan sesuatu suasana ataupun keadaan yang mungkin di situ pahit. Tapi saya ada ingat satu puisi yang judul yang karya dari Bang Freddy Alam Sujaya, Mengejar Mimpi itu, judulnya Mengejar Mimpi. Ya, karya Freddy Alam Sujaya. Hari ini keterbatasan kita jadikan rautan, kekurangan kita jadikan cambuk, dan kepemilikan kita atas kemauan kita jadikan landasan untuk mengatur barisan dan menggempur para penggali kubur atas apa yang telah kita karyakan. Jangan hiraukan singgung, jangan pedulikan cibir, biarpun mulut mereka berbuih mengatai semangat kita, hantam ulu hati. Karena apapun yang bisa membuat hantam ulu hati, karena sekuat apapun mereka menghambat langkah, mereka akan lelah. Dan kita yakinkan kita adalah generasi yang hebat. Itu menjadi motivasi. Jadi itu penggalan puisi itu. Iya. Jadi artinya di situ ada rasa pahit yang belum tentu menyakitkan, kan begitu. Jadi setiap kekurangan itu bisa menjadikan cambuk. Artinya begini,
kalau untuk mengejar satu impian, ya bukan berarti harus instan. Ya kan? Bagaimana kita memperjuangkan itu? Gitu. Bagaimana kita memperjuangkan itu? Ya kalaupun kita nanti dapatnya tidak indah, tapi ya, sebuah kenikmatan. Ya betul. Nah, seperti yang saya katakan tadi, misalnya gini, rajut itu kan batu loncatan. Iya. Untuk kedepannya nanti, walaupun mereka pulang ke daerah masing-masing, pulang ke rumahnya masing-masing. Dan Reza lihat, bahkan kalau di Langsa ini, kalau dibilang teaternya sekarang ya menjadi penggerak teater itu rajut. Dan itu harusnya mempengaruhi bagaimana perkembangan teater Langsa gitu Bang. Iya. Ya kalau dulu ada Abang bilang teater Tanya, teater apa tadi tuh? Dan Meligo Timur apa segala macam. Ya sekarang kan generasinya rajut. Zamannya rajut. Ya, dan ini kan rajut ini udah punya banyak anggota pastinya kan. Udah menyebar ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah udah buat teater. Iya, betul. Ya pengaruhnya luar biasa gitu Bang. Betul. Dan luar biasa untuk bagaimana teater di Aceh, karena kan teater di Aceh ini awalnya dari daerah-daerah. Ya. Langsa salah satu daerah yang nantinya, dan luar biasanya udah buat pentas tunggal. Dulu kan belum ada yang memang seluar biasa pentas tunggal, kita jual yang kita tiket persiapkan, penonton. Iya betul, jual tiket. Kita siapkan gedung full. Itu kan luar biasa perkembangannya gitu Bang. Dan di Langsa nih rajut yang jadi poin bagaimana teater Aceh itu berkembang. Kalau Reza nilai dari luar gitu. Iya, alhamdulillah mungkin begini, penghargaan dari pemerintah. Iya. Juga yang sangat berkesan bagi kami itu ada satu penghargaan, kalau nggak salah kita sempat mendapatkan predikat komunitas ataupun teater yang terus berproses. Teater yang apa namanya kalau nggak salah berkarya gitu ya. Di sini apa namanya? Penghargaan produktif. Iya. Kalau dihitung dari usia, rajut itu masih di bawah ataupun masih adik-adiknya kawan-kawan kita yang lain di komunitas-komunitas lain. Betul. Rongsokan udah berapa? Nol. Udah berapa puluh tahun. Gemas Hastrin. Kemudian kan begitu. Dan banyaklah kawan-kawan kita yang lain. Dan alhamdulillah kita dapat predikat itu sebenarnya bukan menjadi satu kebanggaan yang hanya satu kebanggaan. Iya. Tapi di situ adalah sebenarnya itu menjadi cambuk juga untuk kita. Sanggup nggak? Mempertahankan itu. Sanggup nggak? Kita udah pernah diakui loh. Betul. Ya kan? Kita udah pernah diakui, maksudnya kita sudah berproses dengan begitu lama. Kemudian pengkaderan juga terus ada. Ya. Jangan sampai mati di tempat. Jangan sampai itulah itu stagnan. Karena ini kampus kan berarti seharusnya ke depan berarti akan hadir teater independen di Langsa. Maunya gitu Bang. Iya, harapan kita seperti itu. Karena gini, dengan adanya teater hari ini gini. Ini mungkin menjadi satu tanda kutip dan juga garis bawah untuk komunitas seni rajut. Hari ini kalian hebat. Iya. Karena nggak ada saingan. ini tegas nih, Bang. Nggak ada saingan apa nggak hebat? Di Langsa gitu. Di Langsa mana ada saingan? Iya. Anak didik banyak kalau untuk sekarang. Iya. Ya kan anak didik itu maksudnya kayak anak-anak monolog. Karena apa? Hari ini pemerintah juga membuka peluang untuk dunia teater. Ataupun insan seni teater dibuka peluang oleh pemerintah lewat sekolah-sekolah. Hari ini memang dari FLS 2N, Peksi Minas kan gitu. Iya. Memang pesertanya adalah siswa ataupun mahasiswa. Tapi pernahkah kita berpikir bahwasannya ada pelaku lain yang memproses mereka? Artinya di situ sebenarnya ajang silaturahmi dan ajang tunjuk karya oleh orang-orang yang berkesenian menggeluti dunia teater. Jadi kita kan pesertanya boleh siswa, tapi kita sedang katakanlah misal Reja pegang sekolah A. Yang Abang dari Rajut pegang sekolah B gitu kan. Yang bersaing di panggung mereka, cuman yang ide dari Reja ide dari Abang kan sedang berjalan itu sedang dipertaruhkan untuk begitulah ibaratnya. Jadi peluang ini yang bisa harusnya dimanfaatkan oleh kawan-kawan rajut khususnya rajut. Dan kalau Reza nilai ini kan ibaratnya teater kampus gitu Bang. Ya teater kampus, Abang kan tidak mungkin lagi main di kampus.
sama kayak Reza. Kendalanya kan gitu Bang. Dulu sewaktu di teater kampus ya luar biasa, kemana-mana gila pas segala. Setelah keluar dari kampus tentu orang kampus bilang, kok ngapain di sini, bukan anak kampus lagi gitu. Artinya tidak ada pilihan ketika kita mau tetap berkarya. Ya tergantung kampusnya juga sih sebetulnya. Tapi kan akan ada kesenjangan nanti itu gitu. Nah, Reza itu yang Reza alami. Akhirnya ya Reza juga mendirikan sebuah komunitas independen gitu Bang. Dan kebetulan nih malam ini 1 tahun kami nih Bang. Alhamdulillah. Selamat lah udah 1 tahun ya, udah bergerak gitu kan. Udah bergerak 1 tahun dan itu lumayan enak lah gitu Bang. Dan kawan Reza karena base-nya di Riau, kami juga diakui di Riau bahwa walaupun baru tunas, kecil 1 tahun. Tapi berat independen nih gitu Bang. Jadi gini, mungkin menyikapi tadi Abang kan bukan lagi mahasiswa. Kan itu intinya. Bagaimana Abang berproses? Apalagi yang berkaitan dengan kampus. Membawa nama Rajut. Rajut itu kan kampus. Jadi begini, kalau saya melihat itu sih sebenarnya memang apa namanya ya? Itu prosedurnya mungkin ya, secara apa namanya? Secara birokrasi. Cara pandang yang lain seperti itu memang Tapi mungkin ada sudut pandang yang lainnya adalah pementasan teater ataupun bergeraknya sebuah karya pementasan itu memang yang bergerak di depan katakanlah aktor segala macam itu mahasiswa tapi di kampus kan tidak membatasi untuk siapapun yang ada di belakang layar kan begitu. Artinya misal gini, Abang kan udah nggak di kampus, apa masih bisa berkarya untuk Rajut? Bisa dong. Nah, asal Abang mau kan gitu. Kan asal mau, itu kan pilihan kita. Artinya begini, oke lah kalau misal Rajut hari ini butuh memang untuk ditemani dalam sebuah menggarap itu, dipercaya juga kepada Abang misalnya gitu kan. Oke, Abang siap misal jadi sutradara. Abang ini kayaknya yang lain juga kayaknya agak nggak sempat ataupun kayaknya kalau misal yang lain yang jadi sutradara kayaknya nanti yang lini ini kosong karena kami juga ada keterbatasan dalam hal pengkaryaan. Tapi ya kita harus siasati kan begitu. Oke, karya yang seperti ini mungkin Abang coba jadi sutradara. Oke, yuk kita bergerak sama-sama. Ataupun nanti yang menjadi pimpro atau bagaimana itu mungkin bisa dari teman-teman yang lain. Artinya begini, Rajut ini kan masih muda katakanlah. Walaupun 11 tahun kan begitu. Namun di sini juga seniornya katakanlah angkatan saya sebagai pendiri, kemudian angkatan perintis angkatan 1 sebagai perintis itu juga masih usia muda dan mereka masih peduli, dan pengurus dan anggota biasa di Rajut, anggota tetapnya di Rajut itu masih mempercayakan kepada abang-abangnya untuk membantu. Kita ayo sama-sama gitu. Bukan berarti kita lepas tangan, bukan berarti kita intervensi, tidak. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya banyak peluang dalam kita berkarya kan gitu. Katakanlah ada terbentuknya satu wadah yang memang kita bergerak dan juga menjadi basic kita di situ. Tapi bukan berarti hanya di situ kita bisa bergerak kan begitu. Contohnya kayak Reza tadi mungkin awalnya dulu basicnya di kampus saja Reza kemudian bisa mengembangkan di luar. Dan ini juga harusnya dilakukan oleh Rajut dan saya lihat mungkin sekarang ini sudah ada beberapa yang coba bergerak di luar. Bahkan ada yang dipercaya oleh sekolah untuk mengelola di sekolah begitu. Betul. Karena kalau bukan dari hari ini gini. Ya kita enggak apa namanya? Ya di Aceh memang udah punya ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Jadi hari ini gini, apa ya namanya? Untuk pengkaryaan, untuk peluang-peluang dalam berkesenian ini hari ini teater ini punya sayap yang begitu besar. Maksudnya punya peluang yang begitu besar. Bukan sekedar yuk mentas drama, ngelatih anak sekolah menjadi drama ataupun pementasan teater. Pantomim. Pantomim. Kita masih bisa bantu di pantomim. Kita masih punya kesempatan untuk bisa menghidupkan anak-anak di pantomim katakanlah. Kemudian nanti ada musik segala macam, tari. Gitu. Karena juga itu bukan bagian dari teater. Oke, berarti kedepannya berarti bagaimana di Langsa
juga tumbuh komunitas-komunitas yang lain gitu Bang, ya bukan hanya Rajut. Dan bahkan sih anak-anak Rajut kalau memang mau kalau Reza sih ini Bang, maksudnya lebih demen itu ketika di kampus juga ada secara pengakuan independen di luar tuh kan juga sangat berpengaruh Bang. Kita bisa diakui oleh kementerian, kita bisa diakui oleh ya banyak pemerintah misalnya gitu, hal-hal seperti itu. Itu memang jadi PR juga sih. Karena kebanyakan orang setelah selesai dia kuliah, stop kesenian, dia jadi pekerja misalnya. Sebenarnya kesempatan untuk berproses, katakanlah kita punya tujuan nantinya, aku nggak lama lagi nih mungkin harus balik kampung dan juga nggak mungkin di kampus terus. Ketika berproses di kampus itu, ilmu apa sih yang bisa kita harus kembangkan ketika nanti bisa di luar? Ternyata salah satunya ketika kita sudah bergerak di UKM kampus, khususnya teater, jangan lupa ada ilmu organisasi yang harus kita pelajari di situ. Kalau tanpa organisasi yang kita pelajari di situ, manajemen, habis itu kemudian dan lain-lain lah, administrasi, segala macam, kita harus kantongi ilmu itu. Betul. Ketika nanti kita keluar, harapan kita untuk mendirikan sebuah komunitas bisa begitu. Mungkin ada sih, jangan kita lihat keluar, maksudnya saya juga tetap membahas di internal gitu. Mungkin hari ini ada beberapa dari anak Rajut setelah keluar dari Rajutnya itu, mereka belum mampu untuk membuat itu. Apakah karena dia memang harus punya kawan yang seiring sejalan? Betul. Itu juga memang pengaruh ya kan? Pengaruh. Karena ada orang yang memang dia cuman bisa berkarya, ada orang cuman bisa mengorganisasi aja. Ada yang bisa dua-duanya gitu Bang. Nah, kebanyakan ketika dia berkarya, dia cuman berkarya aja, dia bisa jadi aktor, jadi penulis, jadi apa. Makanya manajemen di Rajut itu saya tidak menggerakkan, maksudnya begini, saya tidak mengarahkan adik-adik ini harus menjadi seniman saja misalnya, ataupun seniman teater katakanlah begitu kan. Tapi mereka itu harus bisa menguasai organisasi. Walaupun dia tidak pernah naik panggung. Gitu. itu hal yang paling penting Bang. Orang kan kebanyakan mau ikut teater tuh seni, aku mau nampil. Padahal tukang sapu di panggung itu berharga. Reza ada kawan satu angkatan Reza, memang betul-betul dia tidak pernah nampil Bang. Tapi asal orang mentas, dia itu selalu diminta untuk kayak mana menurut kau ini? Dia punya sudut pandang lain, ini kayaknya enggak bagus lah. Coba kau tambah kayak gini. Coba kau gini kan. Tapi dia enggak pandai untuk nampil enggak pernah. Enggak pernah. Mungkin ngomong aja mungkin terbata-bata gitu Bang. Kecepatan berpikir dia lebih cepat daripada kecepatan ngomong gitu. Jadi ngomong tuh terbata-bata tapi dia diminta solusi dia. Makanya maksudnya begini, kalau saya sih tidak paksakan. Tidak paksakan seluruh anak Rajut itu harus bisa menguasai hanya dalam maksudnya gini, harus menguasai seluruh bidang. Artinya begini, katakanlah kembali ke nama Rajut itu tadi, warna yang saya punya merah misalnya, saya tidak akan membentuk kawan-kawan lain memaksa mereka menjadi warna merah. Biarlah beragam. Ketika nanti kita perlu warna kuning nih, ada kuning itu, kita perlu warna merah. Ada warna itu, ada katakanlah perpaduan dua warna ini menghasilkan warna lain. Dan kita butuh warna itu. Dan itulah yang menjadi identitas dari Rajut. Itu di situ. Nah, jadi Adi contoh. Adi kalau nggak salah saya entah cuma 2 kali, entah 3 kali. Dan bahkan waktu nampil itu pernah jadi pohon doang. Jadi pohon doang. Tapi dia di tahun setelah Gana turun dari jabatannya, dia jadi ketua Rajut. Setelah dia turun dari ketua Rajut, dia jadi presiden mahasiswa. Setelah keluar dari kampus, dia jadi geci. Geci itu kalau bahasa Indonesianya kepala desa. Geci kalau kami kan di sini kan. Kalau di Aceh Tamiang itu namanya dato. Gitu. Nah, jadi ternyata dia bisa menjadi leader di desa dia. Dan banyak perubahan-perubahan bahkan yang dilakukan. Dia hari ini geci termuda di Langsa. Dan langsung cemerlang lah kalau nama Geci Adi ini di Langsa termasuk cemerlang lah. Diperhatikan lah. Karena apa? Karena dia sudah sangat militan dalam berproses. Dan itu artinya bagaimana orang-orang teater memiliki karakter, gitu kan Bang. Tidak sama dengan kawan-kawan yang
yang lain lah gitu. Iya, harus punya karakter. Dan juga mungkin gini ya, cara berpikirnya anak seni itu kan harus lebih di atas daripada awam. Lebih kritis, lebih duluan apa segala macam. Dan bukan berarti mendiskreditkan orang awam, tapi kita harus belajar dari orang awam, bahkan dari anak kecil yang bermain. Kalau kita memang betul-betul mau ini kita belajar teater mau jadi apa sih sebenarnya? Nah, itu dia, kan mau cari gitu. duit. Nah, cari duit. Betul, kalau abang tadi ngamen teater nggak dapat duit, berarti sia-sia dong. Berarti sia-sia. Menjadi anak teater untuk dapat duit, kalau cuma ngamennya segitu sia-sia. Iya. Kan gitu. Jadi belajar teater ini untuk apa? Apa untuk cari duit, popularitas, atau apa? Ternyata ini untuk menjadi memanusiakan diri. Ya, betul. Makanya saya sering tanya sama adik-adik, kalian mau belajar teater ini untuk apa sih sebenarnya? Kenapa gabung di Rajut? Kan banyak UKM. Ya kan gitu. UKM lain lebih banyak kan gitu. Apa mau cari Ada yang bilang mau cari pengalaman lah, begana begini. Kemudian ketika mereka sudah bergabung, saya juga tanya, sebenarnya apa yang harus paling utama dikuasai oleh seorang seniman ataupun aktor, ataupun seorang yang bergerak di dunia teater. Apa hal yang pertama kali harus dikuasai? Dan ini menjadi satu pertanyaan sederhana tapi sulit begitu jawabannya. Walaupun mungkin jawaban gamblang-gamblangnya, oh kalau yang harus dikuasai itu bang karakter misalnya. Oh yang harus dikuasai itu bang teknik vokal ataupun penjiwaan segala macam. Padahal kalau kita cari satu titik yang menjadi kekuatan dari teater itu adalah ketika kita belajar teater, kita bisa menjadi orang yang menguasai diri kita. Intinya apa sih yang menjadi dasar untuk kita belajar teater itu kan begitu. Menjadi salah kalau menurut aku sih gitu. Mungkin kawan-kawan di luar punya pendapat yang berbeda-beda dengan ilmu dan pengalaman yang mereka dapat masing-masing. Jadi kalau aku sih kajinya apa yang bisa yang paling utama harus bisa dikuasai dari belajar teater ini. Ternyata mengendalikan diri itu tadi, menguasai diri tadi. Mengendalikan diri. Makanya menguasai diri, mengendalikan diri itu menjadi modal paling utama. Makanya nanti dengan menguasai diri itu kita bisa menguasai karakter. Dengan menguasai diri itu kita bisa teknik vokal, olah tubuh, mindset kita, kemudian inspirasi kita kan begitu. Interpretasi kita terhadap sesuatu hal kan begitu. Makanya dengan menguasai diri itu akan menjadi orang yang punya karakter dan juga bisa menempatkan diri pada tempatnya. Bisa menyesuaikan diri. Itu sebenarnya tujuan dari belajar teater sih sebenarnya. Itu tak banyak. Itu kalau tidak salah Reza di Gurindam 12 ada juga tuh. Tapi pendekatannya beda. Kalau abang tadi kan bagaimana kita menguasai diri, mengenal diri tadi kan? Ya, menguasai diri kita. Nah, kalau di Gurindam 12 tuh barang siapa yang mengenal diri, ia akan mengenal Tuhannya. Itu kan lebih dalam lagi kan. Artinya begini, kita tetap pulangkan ke situ kan begitu. Iya, kita pulangkan jiwa religi kita itu tetap ada, harus ada. Dan lagi kalau dan saya rasa mungkin anak teater kalau tidak punya jiwa religi, saya rasa dia harus lebih banyak belajar. Bukan berarti dia maksudnya ya. Dia harus lebih banyak belajar karena memang ya gimana, dari agama pun kita memang udah diajarkan bagaimana berkesenian. Berkesenian dengan baik, bagaimana menyampaikan sesuatu itu ataupun bagaimana melakukan sebuah pengkaryaan itu bisa dinikmati dan juga bisa menjadi motivasi untuk orang untuk dibawa pulang. Edukasinya harus ada. Betul. Ibaratnya begini, kalau pengkaryaan itu kan pilihan dari, maksudnya begini, ada memang kesempatan ataupun peluang besar untuk sebuah pengkaryaan itu memang dipulangkan kepada si pelaku. Ke orang. Ya kalau momentas telanjang ya terserah. Gitu kan. Momentas yang baiknya juga terserah. Artinya begini, kalau ibaratnya sih kayak makanan sih sebenarnya. Iya, mau makan tai terserah, mau makan. Ya, kan gitu. Ada makanan yang enak tapi tidak sehat, ada ya. Makanannya tidak sehat, kemudian makanan enak sehat, ada makanan tidak enak tidak sehat. Kita mau pilih yang mana nih? Mau pilih makanan yang enak tapi tidak sehat? Mau pilih makanan yang enak dan sehat, ataukah mau pilih makanan yang tidak enak dan tidak sehat? Tidak sehat. Itulah ibaratnya kalau dalam pengkaryaan sih. Pengkaryaan, betul.
Berarti kedepannya harapannya itu tadi apa namanya? Bagaimana kawan-kawan di Rajut juga harus tetap berkarya gitu. Iya, harus tetap berkarya dan bisa menjadikan apalah ilmu yang dia dapatkan di teater ini bisa dia bisa di kehidupan dia, ya. Di kehidupan dia bisa lebih menguasai diri dan juga menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia bekerja segala macam gitu. Ya, sebetulnya masih panjang Bang yang ingin dibicarakan karena banyak hal yang ya kita tidak mungkin menyimpulkan perjalanan 11 tahun Rajut dalam 1 jam atau 2 jam betul. pembicaraan ini, tapi mungkin ke depannya akan ada sesi-sesi selanjutnya. Siap. Kali ini mungkin versi singkatnya bagaimana komunitas seni Rajut itu berdiri, perjuangan-perjuangannya, apa yang menginspirasi, apa harapan, kemudian ya hal-hal bagaimana yang jadi cambukan dari kalau kita kaji bagaimana sedihnya, semua cerita pasti sedih. Pasti punya cerita sedih. Mau bahagia ya pasti juga punya bahagia gitu. Masing-masing kita lah. Terserah masing-masing kita. Kita belum bicara tentang bagaimana pengkaryaan. Tapi yang jelas bagaimana teater Rajut itu menjadi sebuah tonggak perkembangan teater di Langsa itu harus diakui. Dan seharusnya diapresiasi oleh pemerintah lebih lagi gitu. Dan terutama pihak kampus. Karena tidak banyak orang-orang atau di luar sana yang memiliki, banyak mungkin tapi tidak banyak yang mengapresiasi orang-orang yang seperti ini gitu Bang. Ya mereka dibiarkan aja dengan bagaimana perjuangan mereka, militansi mereka, bahkan mereka bisa dibilang tidak diarahkan gitu Bang. Sebetulnya kita sebagai anak kan enaknya kayak gini bagusnya, walaupun kita bandel tapi kan kita tetap ikut. Nah pemerintah kan kadang kayak gitu juga, dia tidak mau support tapi dia mengecam-ngecam. Tapi kan hal ini kan juga di Aceh juga jarang terjadi. Walaupun gesekan-gesekan sedikit itu biasa. Gitu. Ya tapi Rajut kalau Rizal nilai itu dia. Salah satu komunitas teater yang menjadi perjalanan perubahan teater di Aceh. Intinya gini. Mau closing ya? Ya, kita closing. Okay. Intinya begini, setiap ada akibat tuh pasti ada sebabnya. Tinggal mungkin ada dinamika dalam berproses, ya, yang mengakibatkan mungkin sedihnya, susahnya, pasti ada sebabnya. Jadi jangan hanya melulu kita melihat sudut pandang orang kenapa melakukan seperti ini kepada kita, ya kan? Coba kita koreksi diri. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat orang itu tidak begitu respect kepada kita. Dan bagaimana sih cara membuat orang itu bisa respect kepada kita, instansi bisa melirik kita, kan begitu. Walaupun sebelumnya kita belum pernah belum pernah fight, kan begitu. Tapi jangan, artinya begini, maaf cakap, kalau kita belum bisa membuat orang senang, jangan coba-coba membuat orang itu susah dengan kita. Artinya jangan membuat orang itu gusar, gundah segala macam kepada kita. Buat orang itu senang dulu. Ketika kita bisa buat orang senang, kita bisa memegang kepala dia. Artinya kita bisa tepuk bahunya, berkawan lah ibaratnya. Gitu, ya kan? Kalau orang udah senang sama kita. Tapi kalau kita mau cari musuh sama orang gampang. Saya juga pandai cari musuh sama orangnya kan. Kita lewat kita ludah aja muka orang. Jadi musuh ya kan. Betul-betul analogi, dan itu harus menjadi introspeksi kita. Ya, itu introspeksinya. Jadi kedepannya itu ya ini bukan sekedar kepada yang lain, tapi juga lebih khusus kepada anak Rajut, mungkin bisa dicontoh kepada yang lain. Artinya ketika kita memang bisa membuat sesuatu hal yang membuat orang itu senang, ya kan, pasti kita juga akan dihargai oleh orang. Kalau kita mau dihargai oleh orang, pasti kita harusnya lebih dahulu menghargai orang dan bisa introspeksi diri gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Apit Jambang. Siap. Kesempatan pada malam hari ini. Kemudian sebetulnya mau dari tadi nanya, mau di awal seharusnya. Nama Abang kan Apit Jambang di sini Bang. Iya. Nih di bawahnya ada tulisan Apit Jambang. Nama asli Bang. Nama asli. Saya nggak bawa akte pula. Nanti di luar aja. Bawa akte.
Oke. Kalau mau tahu nama asli beliau mungkin bisa kunjungi Instagram pribadi. Itu ada tulisannya itu Apit Jambang 12. Yeah. Kemudian bisa di-follow, kemudian ada komunitas seni rajut juga. Oke. Terima kasih Bang kesempatan malam ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan insyaallah. Iya, siap. Terima kasih Bang. Terima kasih juga Bu Reja yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bincang-bincang, tapi cukup luar biasa perbincangan ini, mungkin bisa kita ambil hikmah dari apa segala macam, dan saya juga banyak belajar dari pertanyaan ataupun pernyataan dari Reja. Terima kasih Reja. Siap Maktosun. Oke Reja. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.